Pace bene, salam damai dan kebaikan. Kembali bersama saya Saudara Alam Saragi dalam KTKS singkat. Pada video KTKS kali ini saya menyampaikan KTKS tentang hidup membiara. Latar belakang saya mengangkat tema ini adalah berhubung kemarin salah satu saudari kita bertanya kepada saya, "Frater, apa sih enaknya hidup membiara?" Saya berjanji kepada dia bahwa pada hari ini saya akan membuatkan katekese tentang hal ini. Namun sebelum saya melanjutkan katekese ini, jika kamu memiliki pertanyaan tentang iman Katolik, tulislah di kolom komentar di bawah ini. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya dan dapat menambah pengetahuan kamu. Dan bila ada yang kamu bingungkan dari katekese ini, atau yang ingin kamu luruskan dari katekese ini, kamu juga bisa menulis di kolom komentar, karena sangat berguna untuk kita semua. Saya akan menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan saya adalah, mengapa pertanyaan demikian harus demikian? Menurut saya pertanyaan itu harus diluruskan. Pertanyaannya seharusnya bagaimana hidup di biara, bukan apa enaknya hidup di biara. Karena kita ke biara itu bukan hanya mencari enak. Masalah enak itu adalah masalah perasaan. Saya bertanya dulu, kriteria enak, kriteria menyenangkan di mana? Apa yang menentukan sesuatu itu menyenangkan, membahagiakan? Apakah gara-gara harta? Apa gara-gara kekuasaan seseorang itu sudah dikatakan bahagia? Artinya jika orang telah memiliki jabatan sekian, dia sudah bahagia? Apakah jika dia memiliki harta sekian, dia sudah bahagia? Apakah ukuran kebahagiaan itu? Apakah ukuran kebahagiaan itu? Apakah dinilai dari situ? Menurut saya tidak. Ada video-video sebelumnya saya telah mengatakan bahagia itu sederhana. Itulah yang saya alami selama di biara. Jadi pilihan kita hidup membiara, hidup berkeluarga, tidak menikah, itu adalah pilihan. Artinya kita yang memilih demikian. Tujuan kita memilih itu adalah apa? Yang pertama, kebahagiaan. Itulah tujuan kita, bahagia. Maka jika aku tidak merasa bahagia di biara, untuk apa aku di biara? Saya ingin juga sekaitan dengan ini meluruskan pemahaman umat. Kebanyakan umat berkata setiap frater yang keluar itu mereka berpikir bahwa gara-gara wanita. Saya meluruskan hal itu. Bukan. Frater yang keluar itu bukan gara-gara wanita. Kamu bayangkan berapa tahun setiap frater memperjuangkan panggilannya dari segala goncangan, tantangan, tekanan. Masa hanya seorang wanita dia bisa mengorbankan panggilannya? Menurut saya tidak logika. Tapi jika memang ada, ya ada, tetapi tidak semua. Alasannya adalah karena tidak bahagia. Tidak bahagia. Untuk apa sih aku di sini menahan diri? Padahal aku tidak nyaman dengan segala ada yang ada di sini. Walaupun semua kebutuhan dipenuhi, tapi aku tidak merasa bahagia. Untuk apa? Untuk apa? Jadi saudara-saudara, kebahagiaan itu sebenarnya bagaimana sebenarnya kita menikmati apa yang ada. Kebahagiaan di biara apa sih? Saya sendiri merasa bahagia. Saya sangat merasa bahagia di sini. Saya at home. Mengapa? Karena saya menikmati semua ritme, rutinitas yang ada di biara. Saya merasa nyaman berdoa, saya
terbebani belajar, saya tidak merasa terbebani juga bekerja. Padahal saya juga enak bersaudara, tidak ada hari yang harus saya jaga. Saya merasa nyaman, itulah kuncinya. Nyaman, bahagia dengan cara hidup ini. Ingat, setiap pilihan kita memiliki konsekuensi. Ketika kita memilih untuk berkeluarga, konsekuensinya adalah kita harus bisa hidup bersama anak kita, bersama istri kita, membesarkan mereka. Kita harus juga pandai berkeluarga. Jika kamu milih membiarkan apa? Konsekuensi harus hidup bersama, harus taat kepada pimpinanmu. Kemanapun kamu dipindahkan, kamu mau. Kamu tidak memiliki harta, tidak memiliki harta pribadi. Semua itu berasal dari orang. Semua yang kau peroleh dari pekerjaanmu, dari manapun kau peroleh, dikembalikan kepada persaudaraan. Apapun tidak ada kau miliki, semua milik bersama. Mobil pun fasilitas yang kamu pakai itu bukan milikmu. Ketika kau pergi, kau tidak bisa membawa itu tinggal tetap di situ. Apa? Kebebasanmu pun dibatasi. Hidup murni. Kamu itu tidak memiliki anak, tidak memiliki istri. Hubungan pun dibatasi. Padahal apa? Ketiga kaul ini sebenarnya inilah dasar yang diinginkan oleh manusia. Setiap orang pasti ingin berketurunan. Pasti. Setiap orang pasti ingin berketurunan. Inilah jati diri manusia. Taat. Siapa sih yang mau diatur? Setiap orang ingin bebas, itulah manusia. Tidak mau diatur orang lain. Tapi kita dengan hidup di sini, kamu memberikan dirimu diatur oleh orang lain. Nah, setiap pilihan ada konsekuensinya. Tapi kendati pun ini sulit, tapi karena kita merasa bahagia di sini, ini tidak menjadi membebani. Banyak umat kita berpikir bahwa prater enak kali hidup kalian. Mengapa? Mereka hanya melihat dari sisi ekonominya. Hanya sisi ekonomi. Terlebih keluarga umat kita yang memiliki ekonomi menengah ke bawah. Mereka selalu berpikir, tidak ada yang kalian pikirkan. Semua dilengkapi. Apakah itu alasan kebahagiaan? Bukan itu. Sebenarnya banyak hal tantangan di wihara. Bersaudara itu adalah sangat sulit menyatukan pemikiran dari beberapa pemahaman. Bagaimana? Sangat sulit bersaudara. Mungkin kalau kamu memiliki seorang, mungkin ketika kamu memiliki pekerjaan apapun, seberat apapun, ketika kamu melihat anakmu, rasa capekmu akan hilang. Ketika kau tua, ketika kau sakit, ada orang yang menjagamu, ada orang yang memperhatikanmu. Jadi ketika kami sakit, semua orang sibuk dengan urusannya, sibuk dengan pekerjaannya, kadang untuk melihat pun jarang. Itulah konsekuensi dari pilihan. Tapi jika kita menikmatinya, menyadari panggilan kita, menyadari pilihan kita, kita akan menikmatinya bahagia. Apapun diberikan, pasti bahagia. Makan ikan asin pun kamu setiap hari, karena kamu merasa inilah pilihanmu, inilah konsekuensi dari pilihanmu, maka kau akan bahagia. Kecuali jika kamu ke wihara ingin mencari enak, kamu akan cepat gagal. Karena apa? Banyak hal yang tidak sebenarnya kita pikirkan, kita pahami sebelumnya ada di wihara. Bersaudara itu sulit, teman-teman. Bersaudara itu sulit. Terlebih jika kamu memiliki, contohnya, datang dari suku yang berbeda, memiliki kepribadian yang berbeda. Itu sulit, sangat sulit. Kadang pertengkaran pun tidak terelakkan.
saling gesek. Itu biasa. Kadang itulah yang membuat seseorang, saudara itu terjatuh dalam panggilan. Karena apa? Karena dia mengalami kekeringan di dalam. Dia tidak baik bersaudara, dia selalu berkonflik dengan saudara. Akhirnya dia mengalami kekeringan, kenati pun semua lengkap. Tapi kekeringan di dalam, karena dia tidak menikmatinya, akhirnya dia mencari pelarian yang lain. Itulah sebenarnya hidup di biara itu. Artinya harus hidup dengan konsekuensi pilihan kita. Semoga saudara-saudara dapat mengerti, dapat memahami bagaimana kehidupan kalian sebenarnya di biara. Jadi semuanya itu, bahagia atau tidak bahagia itu tergantung kita, tergantung pilihan kita, menyadari pilihan kita. Dimanapun kita berada, jika kita memang menyadari kepilihan kita itu, kita akan menikmatinya. Kendati pun kamu contohnya memiliki harta yang banyak, tetapi tidak bahagia. Banyak orang-orang berada tapi broken home, dan banyak yang telah bersharing kepada saya. Mereka berkecukupan, tetapi mengapa tidak bahagia? Karena tidak dinikmati, tidak ada cinta. Nah, itu mau disampaikan. Jadi saudara-saudara, jika kamu pun ingin masuk bergabung seperti kami, janganlah motivasimu itu karena kamu merasa di biara itu enak. Tidak. Jika kamu itu memiliki motivasi demikian, kamu akan cepat putus asa dan kecewa. Karena kadang fasilitas yang ada pun kadang membuat kita jenuh, kita tidak menikmatinya. Semoga saudari kita itu terbantu. Memang dalam video ini saya tidak menjelaskan bagaimana terlalu hidup membiara, tapi yang saya tekankan dalam video ini adalah apa sih kebahagiaan itu? Kebahagiaan itu adalah hidupilah konsekuensi dan pilihanmu. Mau apapun diberikan kepada kamu, mau sesederhana apapun diberikan kepadamu, jika kamu menikmatinya, jika kamu sadar akan pilihanmu, kamu akan bahagia. Karena orang yang sederhana pun tetap bisa bahagia. Karena apa? Dia menikmati hidupnya. Tidak banyak keinginan, saling mengasihi di tengah keluarga, saling menegur, itu sudah bahagia. Itu di biara pun demikian. Banyak fasilitas, tetapi itu tidak milik kita. Tidak milik kita. Kita ingin berbuat demikian dibatasi. Tidak memiliki harta, tidak bisa memiliki teman-teman dekat. Kita hidup bersama, semua memiliki aturan bersama. Kita tidak bisa seenak-enaknya, tidak ingin membuat, walaupun kita memiliki kemampuan yang lebih, tetapi kita harus menyadari bahwa kita hidup bersama. Itulah konsekuensinya. Kadang terjadi gesekan, konflik, itu hal yang biasa, hal yang sangat biasa, hampir setiap hari kita jumpai. Dan ketika kita tidak bisa mengolahnya di sini, banyak terjadi yang tidak kita inginkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini sungguh dapat membantu pemahaman kita bahwa bahagia itu sederhana. Sadari pilihanmu, hidupi pilihanmu, maka kau akan bahagia. Pace ini.